Salam saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sukacita dan salam sehat. Kiranya ungkapan syukur kepada Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Hari ini kita kembali ada sebagaimana kita ada. Hidup kembali dipercayakan kepada kita, agar kita dapat memuliakan nama-Nya. Program Pelita Hidup hari ini kembali hadir dengan sebuah tema perenungan firman Tuhan. Bersikap positif dan kreatif. Direfleksikan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Secara khusus ayat 5b, ayat 7 sampai 9 dan ayat 11. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur kepadamu buat napas hidup pemberian Tuhan bagi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, sebab kami sadar bahwa hidup tanpa firman Tuhan tiada ketentraman. Kami sadar hanya pada firman-Mu ada pengharapan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kami mendengarkan. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudaraku yang kekasih, dalam bacaan ini yang menarik adalah pertanyaan Yesus dan jawaban murid-muridnya terhadap apa yang Yesus tanyakan. Saya coba menyampaikan kembali pertanyaan Yesus dan jawaban murid-murid, dan kira-kira apa respon kita. Mari perhatikan. Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti? Jawaban Filipus. Perhatikan jawaban Filipus. Roti 200 dinar tentu tidaklah cukup. Kemudian Andreas pun menjawab, ada anak punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa gunanya? Saudara kekasih Tuhan, Yesus bertanya soal tempat. Di manakah kita dapat membeli roti? Filipus menjawab, roti 200 dinar tidak cukup. Andreas menjawab, ada anak punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa gunanya? Kira-kira apa tanggapan saudara-saudara? Pertanyaan dan jawaban tidak connect, tidak nyambung. Tanya lain, jawab lain. Yesus tanya soal tempat, jawabannya juga harus menunjukkan tempat. Tetapi yang mereka jawab adalah tidak cukup. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, antara jawaban dan juga pertanyaan
tidak punya hubungan apa-apa. Pertanyaan Yesus sebenarnya sederhana, yakni di mana tempat membeli roti. Tetapi Filipus dan Andreas menjawab dengan sinis. Sekaligus bagi saya jawaban mereka terkesan. Sekali lagi terkesan menghina Yesus. Seolah-olah Yesus tidak mempunyai uang yang cukup. Kalaupun ada, mungkin hanya 200 dinar, dan menurut Filipus itu tidak cukup. Andreas pun menjawab dengan nada meremehkan manfaat 5 roti dan 2 ikan yang kebetulan waktu itu dibawa oleh seorang anak kecil. Tapi kalau mau dipakai juga 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada gunanya. Kita lihat saudara, murid-murid yang selalu bersama Yesus, tapi saat hadapi masalah, mereka hadapi dengan sikap yang negatif, yang sinis dan pesimis, bahkan terkesan mengecilkan potensi kuasa Yesus, seolah-olah Yesus tidak sanggup mengatasi masalah makanan bagi 5.000 orang. Harusnya yang mereka jawab, "Guru, di sini tidak ada yang jual roti. Atau kalaupun ada, kami tidak tahu tempatnya. Tapi di sini ada yang membawa roti dan ikan. Tapi tidak banyak, sangat-sangat kecil. Mungkin berguna bagi guru untuk bisa melakukan sesuatu demi dan untuk kepentingan orang banyak yang sudah lapar." Harusnya murid-murid Yesus percaya bahwa bagi Yesus tak ada yang mustahil. Tapi saudara, kita lihat sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi masalah. Tuhan Yesus menghadapi masalah dengan positif dan kreatif. Sekali lagi, Tuhan Yesus menghadapi masalah dengan positif dan kreatif. Pertama, Tuhan Yesus melihat masalah makan dan minum sebagai sebuah kesempatan belajar bagi murid-muridnya. Bagaimana caranya dapat melayani orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana caranya melayani orang lain yang membutuhkan makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus melihat 5 roti dan 2 ekor ikan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah makanan maupun minuman. Karena itu Yesus kemudian mengambil roti dan 2 ekor ikan itu dan memakainya sebagai sumber makanan bagi 5.000 orang. Memang Yesus juga menggunakan kuasanya untuk menggandakan roti dan ikan yang ada. Tapi saudara, bukan itu yang paling utama. Karena kalau Yesus hanya mau menunjukkan kuasanya, Yesus bisa saja membuat rumput untuk menjadi roti. Bukankah itu sangat luar biasa? Kalau rumput yang ada, Yesus buat menjadi roti. Tapi bukan itu tujuan Yesus. Yesus memakai roti dan ikan yang telah tersedia. Saudara kekasih Tuhan, dengan peristiwa ini Yesus hendak mengajarkan cara menghadapi masalah besar. Karena Yesus punya kuasa menghadapi dan mengatasi masalah dalam kehidupan umat manusia. Jawaban terhadap masalah hidup ada pada Yesus. Walaupun demikian, Yesus juga ingin melihat bagaimana sikap kita dalam menghadapi dan mengatasi masalah hidup. Karena itu terkadang Yesus izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata ketika kita menghadapi masalah, saudaraku, tanggapan kita terhadap masalah itu adalah negatif. Saya tidak sanggup. Saya tidak kuat.
saya lelah, saya capek, saya tidak tahu harus buat apa. Semua jalan tertutup, buntu. Tuhan, Engkau tidak adil kepada saya. Mengapa saya harus alami semua ini? Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya tanggapan yang negatif terhadap masalah hidup yang kita alami lebih dominan. Dan memang pada akhirnya yang kita rasakan adalah masalah hidup tidak bisa diselesaikan. Karena yang kita pikirkan adalah yang negatif. Mari saudara, kita belajar dari Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap masalah yang kita alami. Dan juga mempercayakan masalah tersebut kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha besar. Dia lebih besar dari masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Bagaimana caranya? Pertama, bersikap positif. Jika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, maka pasti ada tujuan yang baik. Karena itu berpikirlah positif terhadap setiap masalah hidup yang kita alami. Dengan berpikir positif, saudaraku, kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada jawabannya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti bisa diatasi. Sebab tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, asalkan kita berpikir positif terhadap masalah itu. Yang kedua, kreatif melihat potensi yang ada pada kita sebagai sumber penyelesaian masalah yang kita alami. Saudara kekasih Tuhan, pada diri setiap orang, Tuhan telah taruh potensi dirinya. Sekecil apapun, potensi itu ada pada diri kita. Karena itu jangan abaikan potensi dirimu. Jangan menganggap remeh potensi dirimu. Itu adalah anugerah Tuhan. Pakailah potensi dirimu sebagai sumber penyelesaian masalah yang dihadapi. Pertanyaannya, apa itu potensi diri? Potensi diri adalah hal-hal yang baik yang ada pada kita. Pakailah itu sebagai langkah awal untuk mencari jalan keluar terhadap masalah kehidupan. Yang ketiga, berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kekuranganmu akan menjadi kelebihan. Sebab Tuhan berkuasa mengubah masalah menjadi berkat. Sekali lagi, Tuhan berkuasa mengubah masalah menjadi berkat. Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Lihatlah dan pakailah 5 roti dan 2 ikan yang ada padamu. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kekasih jiwa kami mengucap syukur atas lawatan firman Tuhan bagi kami hari ini. Kami sadar bahwa hidup yang kami jalani tidak luput dari berbagai masalah. Tetapi mendengar firman-Mu, kami sadar bahwa Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah-masalah hidup yang kami alami. Mendengar firman-Mu, kami belajar untuk bersikap positif terhadap setiap masalah kehidupan dan juga memakai potensi diri, hal-hal yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kami sebagai sumber untuk kami dapat menyelesaikan masalah-masalah hidup yang kami alami. Terima kasih banyak Bapa
untuk firman-Mu bagi kami semua. Kami sangat-sangat diberkati. Kami mohon berkat Tuhan untuk menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai saudaraku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.